Halo guys, kembali lagi bersama gua Beler di 21 Vape. Oke guys, kali ini gua mengenakan baju Pertamina ya guys ya. Bukan gini, kita bukan di endorse atau apa, kita turut prihatin ya guys ya dengan kejadian di Balungan di Indramayu itu, Pertamina yang terbesar di se-Asia ya guys ya, itu bisa meledak, itu bisa kebakaran hebat itu. Pokoknya serem banget ya guys ya. Oke, kita doakan agar cepat pulih dan bisa beraktivitas kembali ya teman-teman. Dan kita hari ini kita akan membahas tentang perbedaan antara baterai tanam dan baterai copotan. Nah, baterai copotan pertama kali ada awal perangkat vape diciptakan menggunakan baterai copotan. Nah, umumnya baterai copotan ini sering digunakan seperti smartphone, tool center, remote TV, berbagai perangkat elektronik lainnya. Nah, seiring berkembangnya perangkat, mulailah berkembangnya baterai tanam yang efisien ya teman-teman. Nah, oke, yang untuk baterai copotan itu contohnya itu seperti yang sering gua pakai ya teman-teman, yang Semuan Tiger tuh, terus Hexom, dan ya banyak lagi pokoknya ya kayak gitu. Baterai tanam umumnya lebih awet ketimbang baterai copotan ya teman-teman. Ini kenapa? Karena dalam proses pembuatannya melalui proses quality control langsung dari pabrik resminya dan lebih aman tuh. Ya, pokoknya lebih aman, lebih simple gitu saat ketika kalian nge-vaping daripada yang baterai copotan. Soalnya ya kalau yang baterai copotan itu kalian harus menyeting sendiri gitu koilnya gitu. Jadi OHM-nya kalian harus menyeting sendiri OHM, dan kalau yang baterai tanam itu nggak harus, kalian harus pakai OHM. Jadi kalian tinggal pasang sendiri aja gitu, pasang set tinggal itu doang, gampang kok. Nah, bentuk perangkat menggunakan baterai tanam lebih bervariasi ya teman-teman ketimbang mode yang baterai copotan tuh. Ya kayak apa yang sering ramai diperbincangkan itu yang Frenzy Kit tuh, terus pod smoke, pod stick tuh, banyak berbagai macam variasi, pokoknya banyak banget ya teman-teman. Nah, baterai copotan lebih mudah diganti dan murah. Emang iya sih, lebih murah, lebih simple gitu, lebih gampang gitu ketimbang ketimbang pod ya teman-teman. Itu pod itu kalau misalkan baterainya emang harus diganti, itu nggak bisa sendiri ya teman-teman untuk dicopotnya. Kalian harus kalian harus ke bengkel vape-nya, atau enggak kalian ke temen yang emang benar-benar ngerti tentang pod. Kalau misalkan yang baterai copot itu kalian nggak harus ke vape store untuk menggantinya, kalian bisa sendiri gitu. Enaknya kayak gitu. Cuma yang nggak enaknya itu ya kalian dapat barangnya yang clone. Nah, itu yang dikhawatirkan. Nah, perangkat baterai tanam lebih cepat panas. Hal yang mendasar kenapa perangkat vape yang menggunakan baterai cepat panas, karena bodi perangkat menyatu langsung dengan baterai. Nah, intinya mah kalau misalkan kalian sering firing, nggak harus pod, nggak harus mod gitu ya, baterai tanam atau baterai copotan itu sama, maksudnya sama cepet panasnya gitu kalau kalian sering firing. Nah, jika terkena air, perangkat vape dengan baterai copotan lebih mudah ditangani. Ya, lebih mudah. Kalau misalnya baterai copotan, kalian cuma nyabutin doang baterainya, kalian tinggal jemur, selesai.
Nah kalau yang baterai tanam itu harus bener-bener dibongkar pasang gitu, pokoknya ada baut-bautnya itu, kalian harus dicabut-cabutin. Nah, hal pertama yang dilakukan saat perangkat vape kita terkena air atau bocor liquid adalah melepas baterai dan mengeringkan bagian basah. Air atau liquid tidak akan langsung menembus bagian mesin. Nah, vape dengan baterai tanam yang akan menembus bagian mesin dan baterai sekaligus yang bisa mengakibatkan korslet. Nah, ini yang dikhawatirkan ya guys untuk pod, yang bukan pod tapi untuk baterai tanam. Jadi gampang konsletnya kalau misalnya terkena air. Jadi hati-hati ya teman-teman untuk kalian pengguna baterai tanam. Jadi hati-hati juga. Dan kalian juga yang menggunakan baterai copotan juga tetap harus waspada ya teman-teman. Perangkat baterai tanam praktis dalam urusan charging. Ya emang iya. Charging itu ngecas ya teman-teman. Perangkat vape dengan baterai tanam umumnya dibuat orang tidak ingin repot dengan pemula. Hah? Ya, maksudnya tuh emang khusus pemula tuh bener-bener pemula, jadi nggak harus. Iya baterai tanam. Kalau baterai tanam itu tinggal pakai doang. Kalau misalkan yang kalian ingin ribet, ya kalian harus pakai yang baterai yang copotan. Nah yang baterai copotan itu harus bener-bener mengerti betul ya teman-teman dengan penggunaannya. Kalau misalnya kalian emang belum paham, kalian janganlah gitu menggunakan mod. Ya takutnya gitu. Takutnya kalian emangnya suka ngegedein wattnya, jadi takutkan nanti bisa jadi meledak gitu. Ya bukan meledak sih, hancur jadi mod kalian. Udah lebih lebih ribet lah. Jadi kalian harus mengerti dalam OHM law-nya tuh. Jadi harus sama gitu, dari OHM sama wattnya tuh harus seimbang ya teman-teman. Kalau misalkan nggak seimbang, kalian bisa saja menghancurkan mod kalian, apalagi menghancurkan baterai yang emangnya itu tadinya normal-normal aja jadi nggak normal. Ya jadi intinya gini ya teman-teman untuk penggunaan baterai tanam dan baterai copotan. Jadi ya kalian bebas pilih lah teman-teman. Tapi yang umumnya untuk pemula ya teman-teman, ya lebih baik kalian memilih yang baterai tanam ya teman-teman. Soalnya kenapa ya? Soalnya kalau baterai tanam itu nggak repot itu nggak harus ngutak-ngatik gimana gitu, kalian tinggal nge-vaping aja. Dan kalau kalian emang lebih ingin tahu gitu kedalamannya vape, baru kalian terjunnya ke baterai yang copotan, alias yang baterai bisa copot gitu ya, mod lah gitu intinya mah. Jadi kalian harus emang benar-benar mengerti tentang OHM law-nya ya teman-teman. Makanya kalian sering-sering ya teman-teman belajar ke temen yang lebih tahu vape daripada game itu. Jadi hidup itu jangan dibikin sulit ya teman-teman ya. Kalau kalian ingin nge-vaping berarti kalian tahulah harus kemana, jangan main game. Ya kalian nge-vaping harus ke vape store. Ingat, pokoknya di vape store itu nggak mahal ya teman-teman. Kalau kalian cuma hanya sekedar nanya gitu, sekedar ingin mencari ilmu, itu gratis teman-teman, seriusan. Pasti orang-orang tuh milih ke vape store itu karena takut gitu, takutnya tuh mahal gitu gimana. Padahal enggak, orangnya itu baik-baik, emang baik-baik, cuma tingkat bahasanya doang. Ya tingkat bahasanya itu kayak gua lu gua lu. Kalau misalkan yang enak tuh pakai daerah sendiri ya teman-teman. Kalian jangan malu ya untuk teman-teman untuk belajar ke vape store. Apalagi yang pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab gitu, maksudnya harus kalian pahami lah. Tentunya kita sudah menerangkan di sini ya teman-teman. Oke guys, untuk video kali ini cukup sekian ya guys ya, dan
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya juga, dan aktifkan juga loncengnya guys ya, agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya ya guys ya. Baik, gua Beler and see you